Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang berbahagia, kita masuk ke item yang kedua. Salah satu salah satu ikhtiar kita untuk pulang ke negeri akhirat dengan penuh dengan keberkahan, keselamatan, dan kebahagiaan di akhirat kelak. Yang kedua adalah, tadi poin pertama sudah di episode sebelumnya, sekarang adalah poin yang kedua, yaitu bagi mereka yang belum menikah, sangat dianjurkan untuk memilih pasangan yang terbaik, memilih pasangan yang terbaik dalam agamanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan sebuah nasihat yang begitu dalam, sebuah nasihat yang begitu filosofis. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya itu, carilah calon ibu untuk anak-anakmu. Nah, ini sungguh luar biasa. Bagaimana dari ungkapan ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki sebuah pemikiran yang futuristik. Carilah ibu untuk anak-anakmu, bukan carilah pasangan. Jadi kalau carilah pasangan, orientasinya seperti sebuah kepuasan secara pribadi, seperti sudut pandangnya begitu pendek, hanya kenikmatan sesaat, hanya sudut pandang pribadi. Tetapi ketika ungkapannya itu carilah calon ibu untuk anak-anakmu, itu membuka sebuah cakrawala berpikir, membuat sebuah terbukanya alam pikir, bagaimana dia benar-benar menseleksi, benar-benar mencari pasangan itu yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, berarti mencari pasangan untuk anak-anaknya berarti modalnya bukan hanya cantik doang, bukan hanya mungkin mencari secara fisik bodinya seperti gitar Spanyol atau gitar yang lain, tidak, tetapi ada sebuah hal yang sangat fundamental, ada hal yang sangat penting sekali dari itu semua. Ya, tentu untuk membentuk anak yang soleh, membentuk keturunan yang baik, maka tentu modalnya bukanlah tampang fisik, tetapi yang menjadi modalnya adalah karakter. Dan karakter ini dilahirkan dari kesolehan, dari keimanan. Nah, hal ini sangat selaras sekali dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tahu bersama, tunkahul mar'atu li arba'in, ya, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidatidin taribat yadak. Nikahilah perempuan itu, ini dalam redaksinya perempuan, tetapi jikalau kita tarik konteksnya ke dalam kehidupan kita, tentu perempuan juga penting untuk menseleksi calon suaminya juga dengan beberapa item berikut. Jadi tunkahul mar'atu, nikahilah perempuan itu li arba'in, karena 4 hal, karena 4 indikator. Yang pertama adalah limaliha, karena hartanya, yang pertama. Yang kedua wali hasabiha, yaitu karena keturunannya, dia ningrat atau tidak, dia keturunannya itu mulia atau tidak. Dan yang ketiga adalah wali jamaliha, yaitu karena kecantikannya, karena fisiknya, karena ketampanannya, karena sispeknya, atau mungkin ada kriteria yang lain yang mungkin unyu-unyu, atau mungkin one fact gitu, karena lebih gemoy dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah lidiniha, karena agamanya. Maka Rasulullah melanjutkan, fadfar bidatidin, maka pilihlah calon pasangan itu yang menjadi syarat utama, atau yang menjadi pertimbangan pertama itu adalah agamanya. Kenapa? Karena kalau tidak,
taribat yadak, maka akan celakalah dirimu. Kenapa? Hal ini terbukti dalam realitas kehidupan sekarang. Ternyata bagaimana kekayaan itu tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Bagaimana ternyata ada dan banyak mereka yang bebas secara finansial, tetapi ternyata bahtera rumah tangganya gagal, atau mungkin terjadi KDART dan lain sebagainya. Kenapa? Karena disinilah ketika kita menyandarkan hidup kita, menjadikan motif atau niat dari rumah tangga kita disandarkan hanya kepada sesuatu yang bukan fundamental, maka sangat rentan untuk rapuh, ya. Analogi sederhana, jika kita menyandarkan sesuatu kepada sandaran yang rapuh, maka sekokoh apapun, seberat apapun, sebagus apapun yang kita sandarkan itu, maka pasti bakal runtuh. Kita menyandarkan diri kita ke istilahnya dinding yang rapuh, ya kita juga akan berpeluang untuk jatuh. Tetapi jika sesuatu itu disandarkan kepada sesuatu yang kokoh, pada sesuatu yang benar-benar menjadi sebuah hal yang fundamental, hal yang sangat mendasar, yaitu agama, maka tentu akan menjadi lebih kokoh dan kuat. Jadi berjuang dari nol, berjuang bersama, pahit getirnya dijalani bersama. Kenapa? Karena kedua-duanya, suami istrinya mempunyai sebuah mindset yang sama. Rumah tangga ini adalah untuk ibadah. Mau episode senang, mau episode susah, kita jalani bersama karena ini adalah salah satu dari varian ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika landasannya adalah ibadah, maka pasti permasalahan apapun akan sangat mudah untuk diselesaikan. Kenapa? Karena motif pasangannya sama-sama adalah untuk ibadah. Tetapi ketika yang menjadi tujuan atau yang melatar belakanginya itu adalah mungkin ingin lari dari keluarganya, tidak mendapatkan kebahagiaan dari keluarganya, atau mungkin motifnya karena kekayaan dan lain sebagainya, maka ketika dalam rumah tangganya dia nggak mendapatkan ketenangan, kok ekspektasinya tidak sesuai yang diharapkan, atau mungkin karena faktor kekayaan ternyata suaminya bangkrut, maka ketika motif itu tidak mendapatkan dalam kehidupan realnya itu tidak ada, maka pasti akan goyah dan sangat mudah hancur. Nah, maka pentingnya kita untuk meluruskan niat khususnya dalam rumah tangga kita. Ini adalah salah satu varian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh indah sekali ketika suami bekerja mencari rezeki yang halal untuk keluarganya. Ini adalah bentuk dari sedekah. Ma'anfaqahu rajulu ala ahlihi fahuwa shadaqah. Ini prinsip yang begitu indah sehingga rasa kelelahan, rasa penat, dan rasa yang lainnya dari efek dari mungkin kita bekerja capek dan lelah sebagainya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah motivasi bahwa kerjanya kita bisa menjadi ibadah, kita kasih nafkah keluarga kita dengan rezeki yang halal menjadi sesuatu yang ibadah. Dan sebaliknya, ketika seorang istri meladeni suaminya, maka ini menjadi sebuah varian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka konsepnya sungguh luar biasa ketika semuanya berlandaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya adalah pasangan yang soleh tentu itu diawali dengan diri kita, atau istilahnya itu ibda binafsik, memulai dari diri sendiri.
Ada sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu bagaimana kewarasan diri ini atau perubahan yang dimulai dari diri sendiri itu memberikan sebuah efek yang begitu positif. Diceritakan ada seorang mantan preman, dia menikah dengan seorang wanita yang soleha. Dalam rumah tangganya begitu sangat berkesan sekali laki-laki ini karena mendapatkan seorang istri yang sungguh luar biasa. Tetapi di episode yang lain ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah ujian kepada seorang istri yang solehah ini. Diberikan sebuah penyakit. Beliau bertahun-tahun menghadapi penyakit yang keras. Tetapi yang membuat suaminya terharu adalah tidak ada sebuah keluhan, tidak ada sebuah ratapan dan lain sebagainya ketika si istri ini sakit. Maka ketika ditakdirkan istrinya meninggal, maka di sini si suami mendapatkan sebuah hikmah yang begitu besar dari seorang istri yang soleha. Maka setelah sepeninggalan istrinya, si suami nambah lebih baik lagi dan berubah sungguh luar biasa. Kenapa? Karena mendapatkan sebuah inspirasi dari sang istri. Ada ungkapan dari seorang yang viral kisahnya, yang kita tahu bersama, ya, namanya Mbak Riri. Saya juga merenungi kata-katanya begitu dalam dan luar biasa. Dari berbagai podcast yang beliau isi atau mengisi undangan dari beberapa YouTuber, ada sebuah ungkapan yang begitu tulus, yang begitu indah, bahwa kata beliau, pasangan yang baik itu atau pasangan yang soleha atau pasangan yang soleh itu bukan dicari tetapi dibentuk. Masya Allah. Jadi pasangan yang soleha itu bukan dicari tetapi dibentuk. Nah, ini poinnya adalah bagaimana kita harus memulai kebaikan itu dari diri kita sendiri. Jangan sampai energi kita, waktu kita terkuras untuk merubah orang lain, tetapi kita lupa untuk memfokuskan diri kita untuk lebih baik dan lain sebagainya. Jadi ketika kita berfokus ke diri sendiri untuk menjadi lebih baik, maka hal itu menjadi hal yang memudahkan kita membentuk pasangan kita menjadi lebih baik. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ternyata kenapa Mbak Riri ini sungguh luar biasa, bagaimana bertahun-tahun menemani suaminya yang sakit, bukan sakit yang biasa, bertahun-tahun menemani suaminya untuk cuci darah dan lain sebagainya, tetapi begitu sabar dan sungguh luar biasa terasa keikhlasannya, perjuangannya. Salah satu faktor mendasar selain suaminya adalah ternyata adalah orang tuanya. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran penting untuk kita bahwa memperbaiki diri itu bukan hanya orang-orang muda, tetapi orang tua juga harus senantiasa berintrospeksi diri, karena ketika orang tua itu tidak mau belajar, tidak mau berintrospeksi diri, tidak mau mengambil hikmah dari kehidupan, tidak sedikit orang tua yang mewariskan karakter toksik, karakter dalam artian sederhana yaitu karakter yang merusak mental. Jadi dia mendapatkan sebuah parenting yang tidak baik dari orang tuanya, terus dilanjutkan sampai ke anak keturunannya. Maka dari lingkungan atau orang tua yang tidak mensupport, yang istilahnya anak itu tidak mendapatkan sebuah support system yang baik dari lingkungannya, maka akan susah lahir sosok bidadari yang tak bersayap seperti Mbak Riri ini. Jadi orang tua yang mensupport anaknya untuk tetap menemani
untuk tetap setia kepada pasangannya walaupun ternyata suaminya itu berkali-kali bilang untuk mencari pasangan yang lebih baik, masa depannya masih panjang dan lain sebagainya, tetapi karena orang tua dari suaminya itu sangat baik dan orang tua dari Mbak Ririnya juga menjadi sebuah support system yang baik, maka terciptalah sebuah karakter yang sungguh luar biasa, dan ini tidak akan dihasilkan ketika orang tua tidak menjadi support system buat anak-anaknya. Banyak sekali istilahnya kita mendapati cerita-cerita bagaimana rumah tangga seorang anak itu bisa kandas, bisa hancur. Kenapa? Karena orang tua yang toksik, yang memberikan sebuah masukan atau saran yang menyesatkan kepada anaknya, ketika anaknya itu lagi berjuang dari nol dengan suaminya, tetapi karena orang tuanya itu toksik atau materialistis, melihat hanya dari kacamata sesaat saja, istilahnya itu lagi berjuang dari nol, maka si orang tuanya menyuruh anak perempuannya untuk melepaskan, untuk ya kasarnya itu untuk cerai, untuk berpisah dengan suaminya. Kenapa? Karena suaminya masa depannya suram. Akhirnya apa? Karena orang tua yang nggak benar, orang tua yang tidak bijak menyuruh anaknya untuk berpisah. Nah, di sini ada hal yang menjadi plot twist. Jadi setelah berpisah dengan suaminya, ternyata suaminya mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, dapat membeli tanah, membangun rumah dan lain sebagainya. Ternyata inilah sebuah penyesalan dari orang tuanya. Istilahnya itu perjuangan itu memang panjang. Kita tidak bisa menilai seseorang hanya sesaat saja. Pentingnya orang tua untuk mensupport bagaimanapun keadaan perjuangan anaknya. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana masa depan memberikan sebuah kejutan. Maka ketika hal itu terjadi, ternyata mantan menantunya itu sudah sukses, ternyata yang si anak yang dia harapkan ingin maju dalam segala ekonomi ternyata terbalik, tidak sesuai dengan ekspektasi yang dia harapkan. Akhirnya apa? Akhirnya penyesalanlah yang didapat, yang dimana sangat susah untuk diperbaiki, sangat susah untuk, berat sekali jikalau ingin diperbaiki hal ini ya. Akhirnya penyesalan, dan inilah kita harus belajar dari kehidupan. Maka sangatlah relevan ya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya mar'atun al-mar'atu salihatu, bahwa dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang soleha. Dan istri yang soleha ini tidak timbul simsalabim abah kadabrah begitu saja, tetapi ada sebuah latar belakang yang membentuknya. Tiada lain dan tiada bukan adalah orang tuanya. Maka sangat penting untuk menuntut diri kita untuk baik, untuk lebih soleh, lebih soleha. Kenapa? Karena ini akan menentukan bagaimana kualitas anak-anak kita. Nah, hal ini selaras juga dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, bagaimana istri yang soleha, pasangan yang terbaik dalam kehidupan ini ya. Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u. Maukah aku kasih tahu, walaupun mungkin hadis ini masih diperdebatkan dari segi kesahihannya, tetapi ada sebuah makna yang begitu indah dari hadis ini. Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u. Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu harta simpanan yang begitu baik, harta simpanan yang terbaik, sebuah mutiara kehidupan yang berharga.
yaitu al-mar'atu salihatun, yaitu seorang istri yang soleha. Indikatornya apa? Nah, indikatornya ini sangat indah sekali. Idza nadoroha saratha. Ya. Idza nadhara ilaiha sarathu, apabila suami itu melihatnya, sarathu, maka vibes-nya itu memberikan sebuah auranya itu memberikan sebuah kebahagiaan untuk suaminya. Ya hal ini mungkin sebaliknya juga. Ya, ketika istri dalam kegundahan melihat suaminya, maka suaminya memberikan sebuah kedamaian, memberikan sebuah vibes yang positif. Selanjutnya, wa idza amaroha atau athu, apabila suami memerintahkannya apapun itu yang tidak sifatnya itu bukan kemusyrikan, bukan kesyirikan atau buat dosa, atau athu, dia mentaatinya. Masya Allah. Dan yang ketiga adalah wa idza goba anha hafidhathu, dan jikalau suaminya lagi safar, lagi bepergian, lagi tidak hadir bersamanya, dia menjaga kesetiaan cintanya, menjaga kesetiaan kehormatannya, hartanya, dan lain sebagainya. Itulah yang berkaitan dengan pasangan yang kurang lebihnya itu menjadi salah satu pondasi yang akan menjadi sebuah jembatan kita pulang ke negeri akhirat, mendapatkan surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.